Nomor 1. Lampu hias taman ada 3 jenis. Jenis A menyala setiap 20 detik. Lampu B menyala setiap 15 detik. Dan lampu C menyala setiap 8 detik. Pukul 8, ketiga lampu menyala bersama-sama. Lampu akan menyala bersama-sama lagi pada pukul titik-titik. Yuk, soal apa ini? Soal tentang KPK ya. Di sini ada 20 detik yang pertama ya. Kemudian yang kedua 15 detik. Kemudian yang ketiga ada 8 detik. Kalau ditanyakan akan ya, akan menyala bersama-sama. Jadi ada kata kuncinya akan, kemudian bersama-sama. Ini sudah pasti soal tentang KPK. Untuk mencari nilai KPK ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan menggunakan tabel atau dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kali ini kita akan menggunakan tabel saja ya. Yang pertama ada angka 20, kemudian di sini ada angka 15, dan yang terakhir adalah angka 8. Kemudian masing-masing angka ini kita bagi. Supaya tidak terlalu panjang uraiannya, maka langsung saja angka-angka yang ada di sini dibagi dengan faktor yang terbesar. Atau kalaupun kesulitan itu, maka bolehlah dengan cara membagi dengan bilangan prima dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Tapi kalaupun tidak juga nggak apa-apa ya, ini bebas ya. Misalkan ini ada angka 20 sama 15. Ini masing-masing kan bisa dibagi 5. Langsung saja kita bagi 5 ya. 20 bagi 5 dapat 4. Kemudian 15 bagi 5 dapat 3. 8 bagi 5 kan tidak bisa ya. Berarti kita turunkan saja ini 8. Oke, seperti ini ya. Kemudian 4 sama 3 kan nggak bisa ya. Berarti yang bisa adalah 4 sama 8. 4 sama 8 itu masing-masing langsung kita bagi angka yang terbesar saja ya. Faktor yang terbesar adalah 4 ya. 4 bagi 4 nilainya 1. 3 bagi 4 nggak bisa, berarti turun ya. Jadinya adalah 3. Kemudian 8 bagi 4 nilainya 2. Nah, di sini kan 3 sama 2 udah nggak bisa dibagi lagi ya. Berarti sudah selesai dong. Kalau ditanyakan KPK ya, KPK berarti semuanya dikalikan nih. Berarti semua angka yang ada di sini ini dikalikan ya. Jadinya adalah 5 kali 4 kali 1 kali 3 kali 2. Berarti sama dengan berapa? 5 kali 4 itu nilainya 20 ya. Kemudian 3 kali 2, 6. 20 kali 6 berarti sama dengan 120. Nah, berarti KPK-nya 120 nih. Di sini satuannya adalah detik ya. Berarti ini artinya adalah 120 detik. Gitu ya. Baik, kita kembali ke yang ditanyakan. Pukul 8, ketiga lampu nyala bersama-sama. Jadi bersama-sama adalah pukul 08.00 ya. Kemudian akan menyala lagi bersama pada pukul berapa? Berarti akan menyala lagi setelah 120 detik. Tapi karena di sini di pilihan ganda itu di sini tidak ada detik ya, adanya adalah jam sama menit. Berarti yang 120 detik ini kita buat menjadi menit. 1 menit itu sama dengan berapa detik? 1 menit sama dengan 60 detik gitu ya. Kalau 120 detik berarti ya 120 dibagi 60 untuk menjadikan menit ya. Berarti sama dengan 120 bagi 60 itu adalah 2. Berarti ada 2 menit. Ya enggak? 2 menit itu sama dengan 120 detik ya. Berarti yang ini ditambah dengan 2 menit. Berarti gini ya, 0002. Ini 2 menit. Gitu ya. Berarti jadinya adalah 0802. Nah, seperti itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Fastosmed, solusi cepat matematika. Sekarang kita langsung ke nomor 2 ya. Dalam pembagian waris ditentukan bagian anak lelaki 2 kali bagian anak perempuan. Keluarga A dengan anak perempuan Suci, Ani, dan anak laki-laki bernama Budi memiliki sebidang tanah 2,4 hektar. Bagian tiap anak adalah, di sini ada ketentuan ya, anak laki-laki itu 2 kali dari anak perempuan bagiannya. Berarti kalau begitu, ini ada namanya Suci, kita singkat dengan S saja ya. Bagian dari Suci, kemudian bagian dari Ani,
dan bagian dari Budi. Yang ini adalah perempuan, yang ini adalah laki-laki itu ya. Misalkan perempuannya bagiannya 1 ya, bagiannya, kemudian karena si Suci perempuan berarti bagiannya 1, kemudian Ani juga perempuan, bagiannya 1 juga. Nah, sedangkan Budi ini kan lelaki kan. Kalau lelaki bagiannya 2 kali dari perempuan. Kalau perempuannya 1 berarti si Budi ini laki-laki ya, berarti bagiannya adalah 2. Nah, sudah ketemu. Berarti seluruh bagian sama dengan berapa ini? Seluruh bagian berarti 1 tambah 1 tambah 2, berarti ada 4 bagian. Jadi semuanya ada 4 bagian. Oke, sudah paham ya? Nah, di sini disediakan lahannya itu 2,4 hektar. Berarti setiap bagian itu mendapat berapa hektar? Ya, dari 2,4 dibagi dengan seluruh bagian, yaitu 4 bagian. Jadi sama dengan 24 bagi 4 kan 6 ya. Kalau ada komanya berarti 0,6 hektar ya. Jadi satu bagian atau setiap bagian itu adalah 0,6 hektar. Nah, untuk yang si Suci ini karena satu bagian berarti adalah 0,6. Kemudian si Ani itu adalah 0,6 dan si Budi itu berarti karena 2 bagian berarti jadinya adalah 2 kali 0,6 atau sama dengan 1,2. Berarti 1,2. Ini bukan bagian ya, tapi ini sudah hektar ya. Jadi si Suci dapat 0,6 hektar, si Ani 0,6 hektar, dan si Budi 1,2 hektar. Jadi jawabannya yang mana? Oke, jawabannya adalah yang B. Masih bersama Festus Math, solusi cepat matematika. Masuk ke nomor 3 ya. Perhatikan gambarnya peta ya ini ya. Perkiraan jarak yang tepat A ke B adalah, di sini ada seperti ini ya. Ini simbol ini. Ini penting nih. Ini panduan untuk mengukur jarak dari A ke B. Bolehlah dari B ke A atau A ke B kan sama aja ya. Ini berarti artinya sepanjang ini ya, sepanjang ini itu berarti artinya di sini adalah mewakili 200 meter. Berarti kita harus memecah-mecah di sini ya. Kita harus memilah-milah. Kita buat yang panjangnya sekitar seperti ini karena di sini ada perkiraan ya. Berarti dikira-kira sendiri aja ya. Kita buat ya ini dari sini sampai sini. Ya, kira-kira ini 1 ya. Ini panjangnya sama ya. Kemudian ini sampai sini ya. Kira-kira sendiri aja. Ini sampai sini. Kemudian di sini sampai sini. Ini sampai sini ya. Ini agak belok sedikit ya. Kemudian di sini sampai sini. Ini sampai sini. Ini sampai mana ini ya? Sampai sini aja ya. Ya pokoknya dikira-kira sendirilah ya. Coba kita hitung ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, masih sisa sedikit ya. Berarti ini 8 lebih ya, 8 lebih bagian. Kalau satu bagiannya ya ukurannya adalah 200 meter, berarti jadinya adalah 200 dikali 8. Tapi ini 8-nya adalah 8 lebih ya. Berarti sama dengan 2 kali 8 itu sudah 16 ya. Berarti kira-kira 1600 tapi lebihnya dikit ya. Lebih dikit gitu ya, kita nggak tahu. Karena ini perkiraan berarti kita harus menyesuaikan dengan pilihan yang diberikan. Yang diberikan pilihannya yang A 1400 sepertinya tidak mungkin ya. Berarti pilihan yang tepat adalah yang B yaitu 1700. Masih bersama Festus Math, solusi cepat matematika. Untuk soal lebih lengkapnya silahkan kalian lihat di festusmath.com ya. Di sana ada latihan untuk mengerjakan soal biar nanti kalian semuanya dapat nilai yang bagus, bisa masuk SMA yang dicita-citakan ya. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 4 ya. Mercusuar setinggi 60 meter digambar 10 cm. Skala yang digunakan adalah, ini soal sederhana ya. Langsung yang ditanyakan skala. Skala itu apa? Skala itu adalah ukuran pada gambar dibanding atau dibagi juga boleh ya, dibagi dengan ukuran pada sebenarnya. Ini adalah skala.
Nah, skalanya itu pada gambar itu adalah 10 cm. Berarti di sini adalah 10 cm. Kemudian dibagi dengan ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya kan di sini 60 meter ya. Kalau dijadikan senti berapa senti ini? Dari meter menjadi senti kan berarti harus tambah 0,2. Berarti jadinya adalah 6000 cm ya. Berarti di sini adalah 6000 cm. Diingat ini satuannya harus sama ya. Kalau belum sama harus disamakan dulu. Ini meter, ini senti kan tidak sama, harus disamakan dulu menjadi senti. Sentinya kita coret ya, berarti sama dengan nolnya kita coret 1 ya. Tinggal angka 1/600. 600. Atau kalau dalam bentuk perbandingan ya nulisnya adalah seperti jawaban yang D ya. 1/600 yaitu jawabannya yang D. Masih bersama Fastest Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Hasil dari sekian banyak ini adalah titik-titik. Oke, ini ada pangkat pecahan ya. Diingat kalau ada pangkat pecahan itu konsepnya yang bilangan pokok ya atau 9 ini harus dibuat menjadi bentuk pangkat. Nah, 9 ini kalau dibuat menjadi bentuk pangkat, 9 itu berapa pangkat berapa? Iya, 9 itu sama dengan 3 pangkat 2, ya enggak? 3 pangkat 2 kan 9 ya, dikasih kurung ya. Di sini adalah 9 kita rubah menjadi bentuk pangkat. Kemudian pangkat yang luar yaitu pangkatnya setengah, biarkan saja. Oke, sudah paham sampai sini ya? Merubah bentuk angka 9 menjadi 3 pangkat 2. Kemudian dikali dengan 2 pangkat min 3. Kalau ada pangkat negatif, masih ingat enggak sifatnya? Kita ingat lagi ya, A pangkat min N itu rumusnya sama dengan 1/A pangkat N. Diperhatikan nih. Ya, jangan sampai salah. Kalau pangkatnya di atas itu negatif, biar pangkatnya positif, maka wajib dibuat menjadi 1/1. Maka kalau sudah 1/, ini pangkatnya jadinya positif. Ya. Jadi kalau yang tadinya di atas negatif, maka dibawa ke dalam bentuk per, maka yang di bawah ini menjadi positif. Begitu sebaliknya, kalau misalkan di atas ini positif, maka kalau dibuat 1/, berarti 1/A pangkat min N, gitu ya. Di sini ada 2 pangkat min 3. Biar pangkatnya ini positif, ya kita buat menjadi apa? 1/2 pangkatnya adalah 3. Kenapa harus dibuat menjadi pangkat positif? Karena kalau pangkat negatif kan tidak bisa dihitung ya. Kalau 2 pangkat 3 kan bisa. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Ya enggak? Coba kalau 2 pangkat min 3. Gimana nih uraiannya? Kan susah kan? Maka harus dibuat menjadi bentuk pangkat positif. Gitu ya. Jelas ya kiranya? Oke, kalau jelas kita lanjut. Dibagi. Oh, ini sama dengannya pindah di sini saja ya. Oke. Dibagi dengan yang bawah. Yang bawah itu kan ada pangkat pecahan juga nih. Kalau ada pangkat pecahan berarti yang bilangan dasar atau bilangan pokoknya juga dibuat menjadi pangkat. Jadi bentuk pangkat ya. 16 itu samanya dengan berapa pangkat berapa. Diingat, di sini angka bawahnya adalah angka 4 ya. Nah, sebisa mungkin ini dibuat menjadi pangkat 4 ya. Tidak wajib sih, tidak harus ya, tapi untuk memudahkan nanti penghitungannya seperti itu harusnya ya. Jadi 16 itu berapa pangkat 4? Iya, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Ya enggak? Kemudian masih pangkat lagi dengan 1/4. Selanjutnya di sini ada tambah ya, berarti ditambah dengan 4 pangkat min 1. Masih ingat enggak ini? Oke, masih ingat ya. Kalau pangkat min 1 dibawa menjadi positif ya, jadinya adalah 1/4 pangkatnya 1. Jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut. Nah, di sini kalau ada pangkat, ini kan 2 pangkat. Kemudian setengah ini juga pangkat ya. Pangkat berpangkat rumusnya apa coba? Kalau ada A pangkat M, kemudian dikurung, pangkatkan lagi dengan N, berarti samanya dengan A pangkat M kali N. Kalau pangkat berpangkat itu berarti pangkatnya dikalikan ya. Pangkatnya dikalikan, berarti ini 2 kali setengah. Ya sama dengan 1 ya. Kita coret 2-nya kan, berarti tinggal 3 saja. Nah, 3 pangkat 1 kan nilainya 3. Oke. Kemudian dikali dengan 1/2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2.
8 gitu ya. Dibagi dengan, yang ini juga sama, 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 1/4, berarti dikalikan. Kenapa tadi kok harus pangkat 4, tidak pangkat 2? Kan 16 tadi kan bisa juga kita ambil 4 pangkat 2. Tapi nanti kalau 4 pangkat 2, kemudian di sini pangkatnya 1/4, nanti kalau dicoret tidak bisa, masih ada pangkatnya setengah lagi. Kita kerjanya 2 kali nanti. Jadi 4 ini 2 pangkat 2, kemudian ini pangkatnya setengah, dicoret-coret, tinggal 2. Nah, kalau seperti ini pangkatnya 4, ini pangkatnya 1/4, langsung kita coret, kan? Kan samanya dengan 4 kali 1/4 itu kan, coret-coret kan? Oke, berarti tinggal sama dengan 2 pangkat 1, nilainya berapa? 2. Jelas ya? Oke, lanjut, berarti ditambah dengan 1/4 pangkat 1, ya 1/4. Nah, sama dengan, kalau perkalian tidak perlu menyamakan penyebut ya, langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 itu samanya dengan 3/1, ya enggak? Berarti 3 kali 1 nilainya adalah 3 dibagi dengan 8. Karena ini penjumlahan, maka harus menyamakan penyebutnya. Kalau tidak, ya caranya begini saja. Kalikan silang ya. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9. Berarti 9 per penyebutnya 4. Itu ya. Atau boleh kita tulis menjadi begini. 3/8 dibagi, itu samanya dengan perkalian terbalik. Berarti bagi menjadi kali, tapi ini dibalik ya. Kalau tadinya pembagian menjadi perkalian, berarti 9/4 dibalik menjadi 4/9. Nah, baru kita coret. 4 bagi 4 dapat 1, 8 bagi 4 dapat 2. 3 sama 9 bisa ya. 3 bagi 3 dapat 1, 9 bagi 3 dapat 3. Berarti sama dengan 1 kali 1 nilainya 1, 2 kali 3 nilainya 6. Nah, ketemu jawabannya. Jawabannya adalah 1/6. Yang mana jawabannya? Oh, ternyata adalah yang A. Untuk nomor 6 dan selanjutnya dibahas di sesi selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe untuk Festus Math, solusi cepat matematika.